biar semangat. Kita pakai ini dulu ya, biar semangat. Kita pakai yel-yel dulu sedikit. Ya. Gak apa-apa kan Pak? Gak mengganggu ini sekitar ya? Nggak ada Pak. Jadi nanti kalau 3 kali aja, kalau saya sebutkan NKRI, kita sebutkan adalah jaya. Karena NKRI harus jaya. Itu yang diperjuangkan oleh para pejuang kita. Kalau saya sebut mahasiswa hebat, kita jawab. Kalau kemudian yang ketiga saya katakan korupsi, kita jawab, Anda jawab adalah hancurkan. Siap itu semua? Ya. Tahu ya tadi? Tapi harus berdiri nih. Berdiri dengan mengepalkan tangan. Saya sebutkan ya satu. Jadi 3, NKRI, mahasiswa, dan korupsi. NKRI Jaya. mahasiswa Hebat. korupsi Hancurkan. Terima kasih, tepuk tangan. Harapan saya di depan itu bahwa Indonesia tidak akan runtuh seperti kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu sampai ke Vietnam. Dia menguasai Vietnam, dia menguasai Thailand, dia menguasai Myanmar, Kamboja, apalagi yang namanya Malaysia, apalagi yang namanya Singapura, itu semuanya berada di bawah panji-panji Sriwijaya. Tapi sekarang nggak ada bekasnya Sriwijaya. Di mana tempatnya? Bahkan di Jambi itu kalau pernah jalan-jalan ya, ada yang namanya Candi Muaro Jambi, sudah tertutup ratusan tahun, tertutup itu kemudian ditemukan dan luasnya itu puluhan hektar. Ternyata di situ adalah tempat pertama kali university, perguruan tinggi, di mana yang belajar di situ adalah orang Cina, orang India, orang Myanmar, orang Vietnam belajar di sana agama Buddha pada waktu itu. Jadi Indonesia sudah hebat pada waktu itu. Tapi kemudian tidak sustainable, hilang, tidak ada bentuknya lagi. Cari di mana sih pusat kerajaan Sriwijaya? Nggak ada yang tahu. Sehingga cuma ada yang klaim, Riau klaim, Jambi klaim, Palembang klaim. Karena itu tadi tidak sustainable. Kemudian Majapahit, 700 tahun kemudian Majapahit. Majapahit itu bukan Nusantara kita, yang disebut dengan Nusantara oleh Panglima besar itu, Panglima Patih Gajah Mada, bukan hanya Sabang sampai Merauke, sampai Madagaskar, itu Nusantara. Semua berada di bawah panji-panji Majapahit. Betapa hebatnya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa sebetulnya kita memang kita itu secara keturunan, secara leluhur, kita memang orang-orang hebat. Kita memang orang-orang yang luar biasa. Cuman begitu masuk POC company, kita diperdaya oleh beliau-beliau. Company-company putih. Sekarang sudah mulai muncul lagi company-company yang baru. Company-company yang kulitnya agak sawo-sawo dikit gitu kan. Company-company ini tabiatnya sama seperti company yang dulu, yaitu bagaimana ingin menindas, bagaimana ingin menghancurkan, bagaimana segala macam, hanya dalam rangka untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka keruk harta kekayaan kita. Kalau Anda nanti sempat jalan-jalan ke Amsterdam, Volendam, Den Haag segala macam, itu negeri mereka tuh di bawah permukaan laut. Mereka bangun dengan uang kita yang 350 tahun, dia bawa ke sana, dia bangun, sekarang mereka makmur. Itu sebetulnya milik kita, milik bangsa Indonesia. You are the owner yang itu semua. Makanya kita perlu mengetahui itu. Nah, itulah yang diperjuangkan tadi, yang di quote oleh siapa? Adik tadi siapa namanya? Adik Atika Simatupang ya. Kalau yang selebriti ya Atika lain gitu ya. Nah, jadi itu yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita itu. Dia serahkan semuanya, hartanya, jiwanya, raganya, dia serahkan semua untuk kemandirian Indonesia. Dia tidak berharap bahwa dia akan menikmatinya. Beda dengan penjajah, ya kan? Penjajah pengkhianat itu. Kalau dia perjuangkan semuanya,
Dia hanya harapan bahwa dia sudah punya cita-cita bahwa nanti pada tanggal 29 Mei tahun 2016 di Jalan Salak 8 berkumpul anak cucuku yang akan memperjuangkan, yang akan meneruskan cita-cita kami. Dan sekarang terbukti, ya kan? Terbukti kita ada di sini. Kalau Anda sempat dengar dulu, walaupun mereka belum mendengar, ada yang namanya UMJ, Universitas Pamulang, ISIP, kemudian mana lagi, UPH, dan lain sebagainya, dia belum pernah dengar. Tapi dia sudah punya cita-cita bahwa nanti anak cucuku akan menjadi orang-orang terpelajar, orang-orang yang membangun negerinya, orang-orang yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat seluruhnya, untuk negerinya, untuk yang betul-betul mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah mengatakan begini, para pejabat, Anda itu harus seperti seorang bapak. Kenapa harus seperti seorang bapak? Seorang bapak itu dia sangat mencintai anak dan istrinya, terutama anaknya. Kalau istrinya bisa 1 dan 2 ya, bisa 3 dan 4 gitu. Kalau anaknya ya tetap selamanya anaknya. Jadi dia sangat cinta kepada anaknya, sangat sayang kepada anaknya. Tidak pernah ada seorang bapak, pernah nggak? Seorang bapak itu kemudian coba, ini celananya tergantung, dia buka dompetnya, dia buka, ada nggak tuh uang? Oh, ada uang 1 juta, dia ambil 500.000. Pernah nggak begitu? Tidak pernah. Seorang bapak tidak pernah. Malah kalau dilihat kurang, bensin kurang nggak? Kurang, baik. Itu seorang bapak karena cintanya kepada anaknya. Seorang pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, yang cinta kepada negara, tidak akan pernah mengambil uang rakyat. APBN itu uang rakyat, BUMN itu uang rakyat, sektor publik itu uang rakyat. Makanya oleh karena itulah, kalau ada pemimpin, ada seorang pejabat yang mengambil, yang melakukan korupsi, artinya dia sudah mengkhianati. Saya katakan bahwa para pahlawan yang sudah berjuang sedemikian, dia adalah para pahlawan, dan ternyata apa yang dilakukannya itu, apakah sampai sekarang kita betul-betul bisa menikmatinya? Masih jauh. Sebagai contoh, tahun 1826 pertama kali ditemukan yang namanya the black gold, minyak hitam, emas hitam, atau yang kita sebut dengan minyak. Pertama kali ditemukan di Pennsylvania, di tempat yang hutan belantara di sana. Pertama kali. Genghis Khan pernah mengatakan bahwa siapa yang menguasai energi, dia akan menguasai dunia. Genghis Khan pernah datang ke Nusantara ini. Dia mencelupkan tangannya. Oh, ternyata di sini ada sumber energi. Penemuan minyak yang kedua bukan di Irak, bukan di Arab Saudi, tapi di Pangkalan Beranda, di Indonesia. Indonesia menemukan yang pertama kali tahun 12 tahun sesudah tahun 1829. Jadi sekitar 1850-an itu pertama kali, yang kedua ditemukan di dunia adalah di Indonesia. Dan Jepang datang ke Indonesia dengan tentaranya itu, 50% itu adalah ahli-ahli minyak. Karena dia ingin mengeruk minyak, energi yang ada di Indonesia. Portugis mengambil energi kita berempah-rempah. Perancis juga demikian, Inggris juga demikian. Masuk Belanda dia ambil, juga termasuk yang namanya minyak dan gas bumi ini kita. Kalau kita lihat, kita bandingkan, berarti kita sudah lebih dari 200 tahun mengupayakan mengeksploitasi minyak yang ada di dalam negeri ini. Dan kalau kita bandingkan dengan Norwegia itu baru 20 tahun. Baru 20 tahun dia mengupayakan yang namanya minyak. Sekarang dia menjadi negara yang sangat makmur. Siapapun umpamanya sakit sepanjang dia warga negara, tidak ada kelas. Tidak ada kelas. Seorang tukang sampah katakanlah, tukang sampah kan pakai mobil dia, pakai dasi juga bagus ya kan ya. Dia sakit, kelasnya sama dengan menteri. Tapi coba di kita, seorang tukang sayur yang selalu bayar pajak, membawa sayur itu bayar pajak setiap pagi 20.000, 50.000. Uangnya dikumpulkan oleh Pemda.
Pemda kemudian terkumpul. Kalau di DKI itu hampir 70 triliun, sekitar 50 sekian triliun terkumpul. Yang namanya PAD, penerimaan asli daerah, pajak daerah. Belum lagi tempat-tempat daerah lagi, minimal 1 triliun. Pernah ada PP mengatakan bahwa 5% boleh diambil untuk upah pungut. 5% dari 1 triliun, ini kalau cuma 1 triliun, 5% dari 1 triliun itu artinya 50 miliar. Itu pajak yang dibayar oleh membawa sayur. Pajak yang Anda bayar dengan beli minyak, bensin. Pajak yang Anda bayar dari listrik. Pajak yang Anda bayar dari beli-beli makanan-makanan. Pajak yang Anda bayar dari warung-warung, sate dan sebagainya. 5% dari 1 triliun itu adalah 50 miliar. Buat apa? Pertanyaannya. Dia bagi-bagi untuk gubernur, untuk bupati, untuk wali kota, untuk menteri dalam negeri. Masing-masing mereka ada yang dapat 6 miliar, ada yang dapat 4 miliar, ada yang dapat 1 miliar, dan lain sebagainya. Itu uang Anda semua. Kasihan. Itu bukan korupsi, karena ada peraturannya. Dan ternyata memang peraturan kita banyak yang koruptif seperti itu. Banyak. Ini tugas kita, membenahi itu semua. Tugas kita bukan hanya melihat koruptor, melaporkan koruptor, tapi kita juga akan lihat mana aturan-aturan yang membuat mereka leluasa melakukan korupsi. Saya sebut ya, kalau secara luas itu pengertian korupsi, tapi secara hukum bukan, karena ada peraturannya. Pernah umpamanya juga di Bank Indonesia pernah dikatakan bahwa para gubernur boleh membawa keluarganya keluar negeri dengan biaya BI. Pernah juga mereka boleh menerima pemberian dari rekanan, dan itu terjadi. Itu aturan-aturan koruptif masih banyak di Indonesia, aturan-aturan yang demikian. Itu tugas kita. Jadi Anda semua sebagai pemilik bangsa ini, saya katakan banyak sekali kalau mau kita lihat, hampir setiap gerakan itu ada korupsinya. Dan itu permainan-permainan itu mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Anda sebagai pemilik harus mengetahui itu. Tidak boleh yang saya katakan sebagai the naked emperor phenomenon. Kita tidak boleh. Biarin aja yang korupsi kan mereka. Masuk neraka dia. Gua kan enggak. Biarin aja yang masuk penjara kan dia, bukan? Gua kan enggak. Itu namanya naked emperor phenomenon. Pernah kalau umpamanya Anda baca cerita H.C. Andersen, mungkin udah nggak zamannya lagi ya. Zaman-zaman saya dulu ada buku-buku cerita, namanya juga buku cerita H.C. Andersen. Ada seorang raja. Raja itu sedemikian hebatnya. Raja diraja. Semua orang takluk kepada dia. Masih gagah, masih muda, ganteng. Istrinya 2, selirnya 50. Itu sang raja, saking hebatnya. Kemudian yang namanya manusia tidak pernah puas. Dia ingin satu-satunya memiliki baju kebesaran yang tidak ada di dunia manapun, tidak ada lagi yang memiliki itu. Dia katakan, dia kumpulkan semua desainer hebat. Kumpul kalian semua kemari. Yang namanya raja memanggil, ya kan? Semua kan patuh. Kalau yang memanggil azan, nggak patuh. Jadi kalau raja yang manggil patuh gitu. Semua datang. Siap raja, tolong di antara kalian buatkan saya baju yang tidak pernah ada di dunia ini. Yang itu satu-satunya baju paling hebat di dunia ini. Saya tidak mau ada yang menyamai. Ada sekitar 100, katakanlah umpamanya desainer hebat. 1, kapas. 2, ditolak. 3, ditendang. 4, diusir. 5, dimaki-maki. Jadi tidak pernah ada. Sehingga sampailah yang nomor 100. Masih muda, gagah perkasa, yang dia tidak pernah pedulikan dirinya, yang hanya dia pikirkan bagaimana negara saya ini, kerajaan saya ini akan makmur. Dia katakan, baik Pak Raja, tolong berikan saya waktu 1 hari untuk berkontemplasi. Saya harus bagaimana meminta dulu petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Kira-kira bagaimana sehingga baju ini betul-betul baju yang hebat, baju yang kebesaran yang sangat luar biasa, sehingga raja bisa memimpin kerajaan ini menjadi satu-satunya kerajaan yang paling makmur di seluruh negeri. Kemudian besoknya dia datang,
dengan membawa baju itu, dia katakan kepada raja, "Wahai Paduka Baginda Raja yang agung, saya sudah mendapatkan ilham dan saya sudah buatkan baju ini. Dan ini saya akan pakaikan kepada raja karena ini luar biasa. Maka saya akan pakaikan ini di dalam kamar raja." Kenapa demikian? Wahai raja, baju ini hanya bisa dirasakan kehebatannya. Baju ini hanya bisa dilihat keluar biasaannya oleh orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang mencintai negeri ini. Wah, luar biasa kalau begitu, kata raja. Ayo kita ke kamar. Dia ke kamar, kemudian dipasangkan oleh si desainer ini, pasangkan. Kemudian dia tanya kepada raja, "Bagaimana Paduka Baginda Raja yang mulia?" "Wah, memang hebat baju ini. Saya setuju dengan Anda. Anda satu-satunya pemenang dalam kontes ini. Pemenang dalam sayembara ini. Saya akan memberikan hadiah yang luar biasa kepada Anda. Namun sebelum itu, kita akan tanya dulu kepada pembantu-pembantu saya, para menteri saya." "Oke, silakan Pak Raja." Pak Rajanya keluar ke ruangan aula kerajaan. Dia tanya, kumpul sekitar umpamanya seperti inilah. Kemudian dia tanya, "Wahai para menteriku, wahai para pembantuku, wahai kalian semua, lihatlah sekarang saya sudah memakai baju kebesaran. Saya ingin tanya kepada Anda, bagaimana menurut pendapat Anda?" Ya. "Bagaimana menurut pendapat Anda baju ini?" 100% orang yang ada di sana, kira-kira sekitar lebih dari 100 orang para pembantunya itu, 100% mengatakan bahwa baju itu baju yang luar biasa, baju yang sangat pas untuk raja, baju yang sangat pas untuk orang-orang yang berhati mulia. Tambah berbunga-bunga sang raja, hilang kegalauannya. Betul-betul dia merasa bahwa dirinya memang sudah pantas menjadi raja di raja. Bahkan mendekati dewa. Tapi dia masih belum puas. Ada sedikit keraguan di dalam hati. Apa benar ini? Akhirnya dia, "Tolong kumpulkan seluruh rakyatku. Kumpulkan di alun-alun, nanti saya akan datang ke sana." Kemudian segera dikumpulkan. Kira-kira sekian juta. Dikumpulkan semua. Dia tanya kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, saya ingin bertanya kepada kalian semuanya. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Kalau tidak, maka Anda akan mendapatkan sanksinya." Raja ini kan terkenal gagah, kan? Gagah dan solid. "Sekarang Anda jawab. Apakah pakaianku ini memang betul-betul pakaian luar biasa? Bagaimana menurut pandangan Anda setelah saya memakai pakaian ini?" Dan semua dengan keajaiban, semua yang ada di sana dengan sepakat mengatakan bahwa raja memang luar biasa. Raja sudah betul-betul menunjukkan kehebatannya. Semuanya bertepuk tangan, semuanya bergembira, semuanya senang. Dan sang raja juga semakin keras hatinya, semakin semangat dia bahwa memang betul-betul baju ini baju yang luar biasa, sehingga menambah kekuatan dia. Begitu dia mau turun, tiba-tiba muncul seorang anak kecil. Ya kira-kira umpamanya sekarang itu, umpamanya umurnya ya anak-anak SMP lah ya, 13 tahun. Anak itu langsung mengatakan, "Wahai raja, Anda tidak pantas memimpin negeri ini. Anda bukan raja kami. Saya tidak mau Anda memimpin negeri ini kembali. Saya malu dengan Anda. Dan kami semua malu dengan Anda. Dan oleh karena itu saya harap mulai dari saat ini saya tidak akan pernah lagi memanggil Anda sebagai raja. Saya akan memanggil Anda sebagai pecundang." Luar biasa anak kecil itu. Satu-satunya. The only one yang mengatakan demikian. Dan ternyata kenapa demikian? Ternyata si raja itu sebetulnya tidak memakai pakaian satu lembar pun.
satu lembar benang pun dia tidak pakai. Istilahnya adalah bugil. Pertanyaannya, kenapa hulu balangnya tidak ada yang mau mengatakan yang sebenarnya? Karena mereka takut kehilangan jabatan. Karena mereka lebih cinta kepada jabatannya daripada negaranya. Dia lebih sayang kepada jabatannya daripada kepada kehormatan raja. Kenapa rakyatnya juga demikian? Karena rakyatnya ingin selamat. Kan kalau tidak, kalau menentang raja dipancung. Itu pengalaman mereka. Jadi artinya dengan tekanan seperti itu mereka tidak peduli. Mereka naked emperor phenomenon. Dia tidak peduli mau rajanya musuh sang sumbul, mau rajanya dipermalukan, mau ini segala macam, silakan. Mau kerajaannya juga runtuh, silakan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Satu-satunya yang cinta kepada raja, satu-satunya cinta kepada negara, hanya anak kecil itu. Indonesia memiliki rakyat 240 juta jiwa. Coba kita lihat, yang peduli siapa? Yang peduli dengan negara ini siapa? Hanya Anda untuk saat ini, pada detik ini. Yang mau berkumpul pada hari Minggu, hari orang dikala berleha-leha, bersenang-senang di mall, bersantai ria di puncak, menghabiskan uang di diskotek segala macam. Dia tidak peduli bagaimana nasibnya rakyat ini. Dan Anda yang hanya sedikit ini adalah yang saya katakan tadi, perwakilan dari anak kecil itu. Dan saya bangga, saya bahagia, ini Pak Yudi, saya bahagia sekarang bahwa Indonesia masih punya masa depan. Hidup mahasiswa, hidup Indonesia, hidup kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.